Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan di sebelah rumah Abu Nawas ada sebuah keluarga yang kaya raya. Mereka adalah keluarga ateis. Ateis adalah suatu ajaran yang tidak percaya adanya Tuhan. Meski demikian, antara Abu Nawas dengan tetangganya itu hidup rukun dan saling menghormati. Bahkan tak jarang tetangganya itu sering mengirimi Abu Nawas makanan. Begitu pula dengan Abu Nawas. Apabila melihat tetangganya kerepotan, ia dengan sigap langsung membantunya. Terkadang Abu Nawas mendapat upah besar atas perbuatannya tersebut, namun Abu Nawas menolaknya. "Sudah Abu Nawas, terima saja, ini adalah rizki untukmu, kau tak boleh menolak rizki," kata tetangganya memaksa. Akhirnya Abu Nawas pun menerimanya. Tapi ada satu hal yang membuat tetangganya itu tidak suka dengan Abu Nawas. Pasalnya setiap kali ia memberikan makanan, Abu Nawas selalu mengucapkan Alhamdulillah. Begitu pula saat memberikannya uang. Menurutnya, apa yang Abu Nawas terima adalah pemberian darinya, bukan pemberian dari Tuhannya. Harusnya ia berkata dengan ucapan terima kasih, bukan Alhamdulillah. Namun, rasa tidak sukanya ini ia sengaja tutup-tutupi, sehingga Abu Nawas tak mengetahuinya. "Aku sebenarnya kasihan sama Abu Nawas, hidup beragama tapi dalam kemiskinan. Padahal dia itu orangnya baik dan jujur. Andai saja dia mau jadi ateis sepertiku, akan kuberikan separuh kekayaanku," gumamnya dalam hati. Kemudian terbesit di benaknya sebuah rencana untuk meruntuhkan keyakinan Abu Nawas. Akan tetapi setelah berbagai cara dilakukan, iman Abu Nawas sama sekali tidak goyah. Ia tetap teguh dengan keyakinannya. Merasa usahanya tidak membuahkan hasil, tetangganya itu pun mulai putus asa. Dan ketidaksukaannya kepada Abu Nawas mulai ia tunjukkan secara terang-terangan. Kejadian itu berawal ketika tetangganya yang ateis mendatangi rumah Abu Nawas dan memberinya makanan. Sebagai penganut Islam yang taat, Abu Nawas tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Tiba-tiba tetangganya itu menjadi emosi. "Aku tidak suka dengan perkataanmu," kata tetangganya kesal. "Kenapa kawan? Apakah ada yang salah dengan ucapanku?" tanya Abu Nawas. "Kamu kan bisa bilang terima kasih, kenapa tidak itu saja yang diucapkan?" balas tetangganya. Karena tak ingin terjadi pertengkaran, Abu Nawas pun mengalah dan menanggapinya dengan senyuman. "Ya sudah, aku minta maaf. Alhamdulillah dan terima kasih aku ucapkan kepadamu," tutur Abu Nawas. "Percuma kau katakan itu. Aku kecewa padamu Abu Nawas. Aku menyesal telah mengenalmu," kata tetangganya dan pergi berlalu. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi heran. Ia tak tahu kesalahan apa yang diperbuatnya, sehingga tetangganya itu menjadi tidak suka kepadanya. Setelah merenung cukup lama, barulah Abu Nawas tahu atas perubahan sikap tetangganya. Di mana beberapa belakangan ini, ia mencoba membujuk Abu Nawas agar meninggalkan keyakinannya. Namun karena usahanya telah gagal, ia pun menjadi tidak suka kepada Abu Nawas. Dan cara yang dilakukannya pun sangat halus dan tidak terduga. Oleh sebab itulah, Abu Nawas sampai tak menyadarinya. Dan semenjak kejadian itu, hubungan keduanya menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Akan tetapi, sepertinya tetangganya itu malah justru menjauhinya. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Biarlah, lebih baik aku kehilangan satu kawan baik daripada aku harus kehilangan agamaku. Aku tak mungkin menjadi ateis seperti dia." Hingga pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat karena seharian ia belum makan.
sedangkan ia tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Mau minta kepada tetangganya yang ateis itu juga tidak mungkin. Akhirnya, selepas sholat Isya, Abu Nawas memanjatkan doa. Ya Allah, berilah saya rizki. Malam ini saya sangat lapar dan saya tidak punya apapun untuk dimakan, kata Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis tersebut. Maka muncullah rencana usil untuk mengerjai Abu Nawas. Akan aku kerjai dia dan membuktikan kepadanya bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makanan, pikir tetangganya. Kemudian tetangganya itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong besar. Tak lupa ia juga menyelipkan kertas di dalamnya, di mana di kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, makanan ini bukan dari Tuhanmu, melainkan dari tetanggamu yang ateis. Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima pemberian darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Ketika Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas pun langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mengabulkan doaku, ucap Abu Nawas. Dan saat ia mengambil salah satu roti, ia melihat ada secari kertas yang terselip di antara tumpukan roti. Begitu ia mengambil dan membacanya, Abu Nawas sempat kaget dibuatnya. Makanan ini bukan dari Tuhanmu, melainkan dari tetanggamu yang ateis. Sejenak Abu Nawas terdiam sambil mengamati di sekelilingnya. Dia pasti sedang mengawasiku. Dia kembali mencoba menggoyahkan imanku, pikir Abu Nawas. Kemudian terbesit sebuah ide untuk balik mengerjainya. Dengan suara lantang Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimiku makanan melalui setan, dan setan itu pula yang membayarkan semua makanan ini." Mendengar hal itu, tetangganya pun menjadi geram. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Kurang ajar, bukannya terima kasih padaku, tapi malah berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebutnya sebagai setan," gerutunya dalam hati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang menteri yang usianya semakin menua. Meski demikian, ia ingin selalu tampil muda dan gagah di depan orang-orang. Tapi yang namanya usia tidak mungkin bisa dibohongi, apalagi dengan warna janggutnya yang sudah mulai memutih. Suatu ketika, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Untuk menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tak lupa mengundang serta Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam saya akan ke sana. Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. "Asik, nanti malam saya akan menyantap hidangan yang lezat," batin Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan.
Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut tanggal hari kelahiran saya," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah dan berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat tengah asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamunya berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri mulai beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecat janggutnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kau pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghina saya," bentak Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, saya sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke dalam penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap para pengawalnya langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain. "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri," jawabnya. "Apa maksudmu dengan hampir? Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke dalam penjara. Atas kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu selanjutnya. "Apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah," jawab tamu yang ketiga. "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan ia 10 cambukan di punggungnya dan kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan, seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Abu Nawas yang sedang asik menyantap makanan tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepada saya," sahut Abu Nawas. "Iya, saya bertanya kepadamu, apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya saya ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi saya buta warna, jadi saya tidak tahu mana warna hitam dan mana warna putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang. Untuk mencairkan suasana, setelah Abu Nawas selesai makan, ia menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh gelak tawa. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa Abu Nawas bukan saja seorang penyair yang ulung. Akan tetapi, menjelang akhir kehidupannya, dia menjadi seorang ulama sufi yang arif dan bijaksana. Sejak saat itulah,
Abu Nawas mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Ia juga senantiasa selalu membantu masyarakat manakala ada yang membutuhkan dirinya. Perubahan sikapnya ini membuat masyarakat menjadi segan dan menghormatinya. Namun, kebaikan Abu Nawas yang suka memberi sempat dimanfaatkan oleh kawan-kawan tongkrongannya dulu. Diceritakan Abu Nawas mempunyai hewan peliharaan. Di samping memelihara keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing, di mana kambing tersebut sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas niatan untuk menyembelihnya. Ia lebih suka menjadikan kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas. Karena kebetulan kambingnya ditaruh di samping rumah dengan diikat seutas tali. Abu Nawas segera menyambut hangat kedatangan kawan-kawannya itu. Setelah ngobrol ke sana kemari, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan juga sehat. Bagaimana kalau kita berpesta? Kita sembelih saja kambing itu," usul kawan lainnya. "Iya, saya setuju. Dagingnya pasti lezat dan enak," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambing saya tidak begitu gemuk, belum terlalu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati jika harus disembelih. Bahkan saat ia membeli kambing tersebut di pasar, tidak ada sekalipun niatan untuk menyembelihnya. Abu Nawas hanya menginginkannya untuk dirawat. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Iya Abu Nawas, besok akan kiamat. Lebih baik kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lain. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang seperti memaksa. "Baiklah, besok kita adakan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. "Nah, begitu dong Abu Nawas, kamu memang sahabat sejati," sahut kawan-kawannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan. Mereka segera melepas baju dan berenang di tepian pantai. Saat mereka sedang asik berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil semua baju temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya mereka. "Tadi waktu kesini aku lupa bawa kayu bakar. Sebagai gantinya aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami harus pulang dengan keadaan telanjang?" ucap mereka sewot. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju. Karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah acara makan-makan selesai, terpaksa mereka harus pulang dengan keadaan telanjang. Di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini.
Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja sangat murka melihat pekerjaan para pengawalnya yang tidak becus. Setelah diselidiki, ternyata para pengawalnya suka mabuk-mabukan dan tertangkap basah oleh Baginda Raja. Melihat itu, Baginda Raja bertambah murka. "Kurang ajar kalian, sudah berapa kali saya peringatkan, jangan mabuk-mabukan," hardik Baginda Raja. Para pengawal kerajaan yang tengah mabuk langsung gemetaran dan ketakutan. Mereka semua menunduk tak berani menatap. "Dari mana kalian mendapatkan minuman arak ini?" tanya Baginda Raja. Para pengawal terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Hingga pada akhirnya Baginda Raja mengancam akan memberikan hukuman berat. Barulah salah satu dari mereka mengakuinya. Akan tetapi, untuk lolos dari hukuman Baginda Raja, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut. Mereka pikir dengan melibatkan Abu Nawas akan membantu mereka untuk terlepas dari hukuman. Ampun Paduka Yang Mulia, Abu Nawaslah yang membawakan minuman arak kepada kami, dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan, ucap salah satu pengawal. Meski sempat terkejut, namun Baginda Raja tidak begitu saja mempercayainya. "Mana mungkin Abu Nawas berbuat demikian," pikir Baginda Raja. Baginda Raja curiga bahwa itu adalah cuman akal-akalan mereka saja agar bisa lolos dari hukuman. Tetapi sebagai raja yang bijak, Baginda tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Baginda Raja tidak menolak pengakuan mereka sebelum mereka dapat membuktikannya. Keesokan harinya, beberapa pengawal yang kedapatan mabuk ini mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta tolong. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian mengutarakan maksud kedatangannya. Mereka juga memberitahu kalau mereka terpaksa melibatkan Abu Nawas dalam masalahnya. "Wahai Abu Nawas, bawalah minuman arak ini kepada Baginda Raja dan katakan bahwa itu adalah arak darimu," ujar salah satu pengawal. "Kalau sampai saya membawa arak ini ke hadapan Baginda Raja, saya bisa dihukum berat. Kalian mau menjebak saya? Saya tidak mau," tolak Abu Nawas. "Tapi kalau kamu sampai lolos dari hukuman raja, kami akan memberimu hadiah 1000 dinar, ucap mereka mencoba membuat kesepakatan. "Lalu apa keuntungan kalian dengan memberiku 1000 dinar? Tanya Abu Nawas. "Jika kamu lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan ikut lolos. Gunakanlah kecerdikanmu Abu Nawas untuk meyakinkan Baginda Raja," jawab mereka. Akhirnya Abu Nawas menerima kesepakatan tersebut. Dengan membawa sebotol minuman arak berwarna merah, Abu Nawas dan beberapa pengawal yang melakukan kesalahan datang ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pegang itu? Kamu bawa minuman arak kemari?" tanya Baginda Raja murka. "Ini susu Paduka Yang Mulia, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas. "Oh ya, bagaimana mungkin susu warnanya merah? Bukankah susu warnanya putih?" tanya Baginda Raja keheranan sambil merebut botol arak dari tangan Abu Nawas. "Betul Paduka Yang Mulia, semula air susu itu memang berwarna putih, tapi saat melihat Paduka yang gagah dan rupawan, ia tersipu malu dan jadi merah merona," balas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung tertawa. Baginda Raja sebenarnya tahu bahwa botol yang dibawa Abu Nawas adalah arak, dan Baginda tahu betul kalau Abu Nawas tidak bersalah. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda Raja tidak memberi hukuman kepada Abu Nawas dan beberapa pengawalnya. "Baiklah, untuk kali ini kalian saya ampuni. Tapi ingat, bila sampai kalian mengulanginya, maka hukumannya akan berlipat ganda," tutur Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas menerima hadiah 1000 dinar dari beberapa pengawal yang minta bantuannya.
karena telah berhasil menyelamatkan mereka dari hukuman. Kisah selanjutnya. Suatu kali ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, datanglah seorang menteri menghadap Baginda Raja untuk mengadukan perbuatan Abu Nawas. Paduka yang mulia, Abu Nawas melarang orang-orang untuk sujud dan ruku saat sholat. Dia juga menceritakan kepada orang-orang, katanya Baginda Raja suka fitnah. Tentu saja hal itu membuat Baginda Raja murka. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani menantang perintah Allah dan dia juga berani memfitnahku, ketus Baginda Raja. Karena saking geramnya, Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas segala kegaduhan yang dibuatnya. Dengan dijemput oleh beberapa pengawal kerajaan, akhirnya Abu Nawas datang ke istana. "Hei Abu Nawas, apa benar kamu melarang orang-orang untuk sujud dan ruku saat sholat?" tanya Baginda emosi. "Benar Baginda," jawab Abu Nawas enteng. Melihat reaksi Abu Nawas yang tak merasa bersalah, membuat Baginda Raja tambah emosi. Meski begitu, Baginda tetap menahan amarahnya dan kembali bertanya kepada Abu Nawas. "Dan apa benar kamu mengatakan kepada orang-orang kalau aku adalah raja yang suka fitnah?" "Iya, benar Baginda. Kan kenyataannya memang begitu," jawab Abu Nawas sambil cengengesan. Kali ini Baginda Raja benar-benar tidak bisa membendung emosinya. Kesabarannya sudah hilang. Dengan sangat marah, Baginda berkata kepada Abu Nawas, "Kamu memang pantas dihukum mati Abu Nawas. Kamu telah berani melanggar syariat Islam dan kamu sudah menyebarkan fitnah tentang rajamu ini." Seketika Baginda Raja langsung menyuruh beberapa prajuritnya untuk menahan Abu Nawas dan memasukkannya ke dalam penjara. "Tunggu dulu Baginda, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Izinkan hamba memberikan penjelasan," pinta Abu Nawas. "Aku tidak butuh penjelasanmu. Jelas-jelas kamu sudah bersalah," bentak Baginda Raja. "Bagaimana mungkin Baginda bisa memutuskan saya bersalah? Sedangkan Baginda sendiri tidak mau mendengarkan penjelasanku," ujar Abu Nawas. "Baiklah, cepat jelaskan sekarang," desak Baginda penuh emosi. "Begini Baginda yang mulia, memang hamba akui hamba telah mengatakan itu. Namun sepertinya kedua pernyataan hamba tersebut datang kepada Paduka dalam keadaan yang tidak lengkap. Seolah-olah hamba bersalah dan melanggar syariat Islam. Hamba kali ini merasa difitnah Paduka yang mulia," jelas Abu Nawas. "Apa? Merasa difitnah? Justru kamu yang telah memfitnah saya kepada orang-orang," kata Baginda bertambah geram. Abu Nawas kemudian memberikan penjelasan secara rinci dan jelas. "Ampun Paduka yang mulia, jadi aslinya begini Baginda. Hamba memang melarang orang untuk ruku dan sujud dalam sholat, tapi bukan pada sholat 5 waktu atau sholat lainnya, melainkan sholat jenazah. Karena pada waktu itu hamba memang sedang menjelaskan tentang sholat jenazah," jelas Abu Nawas. Baginda mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Meski sebelumnya Baginda sangat geram, namun sekarang dapat membenarkan apa yang menjadi pendapat Abu Nawas tersebut. "Lalu bagaimana tentang pernyataanmu tentangku? Kamu mengatakan kepada orang-orang kalau aku suka fitnah," tanya Baginda Raja. "Oh, mengenai hal itu. Kebetulan pada saat itu hamba sedang menerangkan tentang ayat Al-Quran, di mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa anak-anak dan harta adalah fitnah. Bukankah Baginda suka dengan anak-anak dan harta? Kalau begitu, Baginda berarti suka dengan fitnah. Adakah perkataan saya yang salah?" tanya Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda malah merasa malu. Karena kata-kata Abu Nawas bukan hanya untuk pembelaan diri semata, melainkan sebuah sindiran dan teguran terhadap dirinya, di mana dirinya selama ini terlalu larut dalam kesenangan duniawi.
Padahal kenikmatan yang ia dapatkan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Baginda Raja akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas karena telah berburuk sangka kepadanya. Dan ternyata penyebab berita yang tidak utuh ini tersebar karena terdapat beberapa orang kerajaan yang tidak suka melihat kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Oleh sebab itulah, mereka sengaja menyampaikan informasi yang salah dan tidak utuh agar dapat menjatuhkan nama Abu Nawas di depan Baginda Raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.